Tawassul, jelas ya. Tawassul caranya gimana? Tawassul itu beginilah. Kita harus apa itu tawassul? Tawassul itu meminta kepada Allah, doanya tetap kepada, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh, orang soleh. Amal soleh misalnya seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin Anda pernah berbakti pada orang tua. Ya Allah, hari ini aku telah menolong ibuku yang butuh kepada bantuanku. Ya Allah, berkat ini semua atau karena ini ya Allah, kabulkan doaku. Ini hadis Bukhari. Ceritanya ada orang, 3 orang masuk terperangkap dalam gua. Ada longsor sehingga guanya tertutup batu. Mau didorong gak kuat, batu gede. Imam Bukhari meriwayatkan, Rasulullah yang cerita. Akhirnya semuanya punya kebaikan. Yang satu pernah ibunya itu haus, pengen susu, pengen minum. Akhirnya diambilkan minum. Setelah diambilkan ibunya masih tidur, gak tega membangunkannya. Sampai ibunya itu bangun. Dan dia tuh tidak berani pergi. Kalau pergi takut ibunya mencari. Kalau mau banguni takut ibunya belum istirahat lama, ditunggu. Karena itu ya Allah, ingat, aku pernah menjaga ibuku dengan seperti itu ya Allah, maka kabulkan doaku. Pinggirkan batu itu ya Allah, bergerak batu. Yang satu orang pengen melakukan zina. Sudah perempuannya itu, aku suatu ketika pengen melakukan zina dengan seorang perempuan. Dan setelah aku mendapatkan perempuan itu dan aku hendak melakukan zina, tapi setelah itu aku takut kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah, geserlah batu ini. Tergeser sampai yang ketiga juga punya amal baik, tergeser sampai minggirlah batu. Nah, ini namanya tawassul dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Kita hanya ada khalik Allah, pencipta, dan makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Amal soleh makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti selain Allah. Jadi kita memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang disenangi, dicintai oleh Allah. Amal soleh dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad dicintai oleh Allah atau tidak? Makanya diajarkan Rasulullah tawassul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf. Minta kepada Allah binabiyika, dengan nabimu ya Allah. Karena Nabi Muhammad adalah orang soleh. Nabi Muhammad makhluk atau bukan makhluk? Waktu hidup makhluk atau bukan makhluk? Waktu mati makhluk atau bukan makhluk? Yang membedakan hidup dan mati itu mesti bingung. Ada, kalau Nabi Muhammad hidup boleh tawassul, kalau mati gak boleh. Ini orang yang punya mimbar, punya radio, macam-macam itu. Jadi mungkin kalau Nabi Muhammad hidup bukan makhluk ya. Kalau mati baru makhluk. Itu gimana? Gak paham saya ini. Jadi waktu Nabi Muhammad hidup boleh bertawassul, waktu meninggal boleh juga bertawassul. Karena Nabi Muhammad dicintai oleh Allah. Hadis masalah boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa. Jadi tawassul dengan Nabi. Dan juga dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, An-Nasai, Ibnu Majah tentang tawassul, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf. Ada orang buta datang ke Rasul, ya Allah, doakan aku biar sembuh. Dikatakan Nabi Muhammad, sembuh atau sabar? Sembuh ya Rasulullah. Ya sudah, wudu, salat, kemudian doa ini diajari Rasulullah. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan membawa nabimu. Nah, ini Rasulullah yang ngajari. Kalau tawassul bid'ah, Rasulullah ahli bid'ah. Jangan ikut Nabi Muhammad, ikut Fir'aun saja. Nah, ini ahli orang yang menyalahkan tawassul ini bingung. Jadi dalam kajian ilmiah selama kita belajar paling bingung sama orang yang mengharamkan tawassul. Akhirnya karena dalilnya banyak mereka pengen ngerendah. Ya sudahlah, tawassul boleh. Tapi waktu Nabi Muhammad hidup, jangan waktu Nabi Muhammad mati. Lah ini aneh-aneh. Ya tadi definisi tawassul itu apa sih? Memohon kepada Allah dengan membawa hal yang dicintai oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad waktu hidup dicintai oleh Allah? Waktu meninggal Nabi Muhammad dibenci oleh Allah? Enggak. Tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad waktu hidup mulia, waktu meninggal mulia. Memang enggak masuk akal, bingung itu. Di sini tawassul bid'ah, sesat, di radio, selebaran, kurang ajar. Ini bagaimana orang-orang itu memecah belah umat ini? Tawassul ini adalah boleh. Dan doa tidak harus dengan tawassul. Anda berdoa tanpa tawassul juga boleh. Tapi tawassul ini adalah ada ajarannya. Ya, itu kan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok tawassul dengan para wali? Ini memang macam-macam, biasanya begitu orang itu.
Coba baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari masalah tawasul dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke paman Nabi Muhammad yang namanya Abbas dan memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, kunna, kami dulu bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad, sekarang tawasul bi ammi nabika, aku bertawasul dengan paman nabimu Abbas. Abbas nabi atau bukan? Yang mengatakan Abbas nabi kafir, yang selesai. Abbas bukan nabi tapi orang wali soleh atau bukan? Kalau Abbas boleh, wali juga boleh. Makanya tawasul dengan wali juga boleh. Ini orang bingung memang. Diajak dialog tidak pernah ada yang nyambut ini. Baik, tawasul adalah boleh. Ya, setelah itu kita jelaskan. Tawasul itu Anda memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Amal soleh Anda boleh seperti ini. Ya Allah, karena pengajianku ini kabulkan ya Allah, biar aku dapat jodoh yang soleh. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan rugi, jangan minta itu saja, minta yang cinta Rasulullah, iman yang kuat, itu dah jodoh aja mulai. Doa kepada Allah dengan membawa, nah itu caranya. Ya Allah, kabulkan doaku. Anda sebut karena amal baikku hari ini yang aku lakukan. Ya Allah, bahasa Indonesia, bahasa Cirebonan juga sah. Allah paham, Allah yang menciptakan semua bahasa.